Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah ketemu lagi sama aku, Isma Rahma. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan video edukasi lagi untuk kalian semua. Oke, jadi video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Konseling Dewasa dan Manula yang diampu oleh Ibu Fadila Rahmawati. Nah, di sini aku tidak sendiri, jadi nanti ada Ananda Putri Narita dan Karisma Dewi Falevi yang akan menyambung pemaparan materi dari aku. Nah, di sini kita akan membahas tentang peningkatan sense of humor untuk menurunkan kecemasan pada lansia. Nah, seperti apa pemaparan materi yang kita berikan? Simak terus videonya ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar setiap aku buat video baru keluar di notifikasi kalian. Oke, terima kasih. Nah, oke teman-teman, sebelum lanjut perkenalkan, nama aku Isma Rahmawati dari Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo semester 6. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang definisi sense of humor serta tujuan dari sense of humor tersebut. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sense of humor? Jadi, menurut Thurston dan Powell, sense of humor merupakan gabungan dari beberapa dimensi yang di dalamnya itu termasuk kemampuan untuk membuat seseorang itu mengenali dan mengekspresikan humor yang membuat seseorang tertawa ataupun tersenyum untuk menimbulkan kesenangan sebagai mekanisme coping serta untuk mencapai tujuan sosial. Nah, di sini Thurston dan Powell itu menyatakan bahwa ada empat aspek penting sense of humor yang terdiri dari yang pertama adalah humor production. Apa sih yang dimaksud dengan humor production ini? Jadi, humor production ini adalah suatu kemampuan untuk menemukan sesuatu yang membuat seseorang tertawa dan menimbulkan kesenangan pada setiap peristiwa dan berhubungan dengan perasaan serta diterima oleh lingkungan. Dan yang kedua adalah coping with humor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan coping with humor itu? Jadi, coping with humor itu adalah individu yang menggunakan sesuatu yang membuat seseorang itu bisa tertawa, yang menimbulkan kesenangan untuk mengatasi emosional serta situasi yang mengandung full stress pada individu. Dan yang ketiga adalah humor appreciation. Apa sih yang dimaksud dengan humor appreciation itu? Jadi humor appreciation itu adalah kemampuan untuk seseorang itu mengekspresikan sesuatu yang membuat seseorang itu tertawa dan menimbulkan kesenangan yang dihubungkan dengan internal locus of control seseorang. Sebuah indikasi dari seberapa banyak individu itu mengapresiasikan setiap peristiwa lucu sebagian dari perilaku orang lain. Nah, seperti itu. Dan yang keempat adalah attitude toward humor. Nah, jadi attitude toward humor itu adalah kecenderungan seseorang untuk tertawa pada setiap situasi tertentu. Seperti itu, teman-teman. Nah, menurut Desvi dan Longhey, dimensi sense of humor itu terbagi atas 4 dimensi, teman-teman. Jadi yang pertama adalah survival humor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan survival humor itu? Jadi survival humor itu adalah humor yang digunakan ketika seseorang atau sekelompok orang harus beradaptasi pada kondisi yang jarang dihadapi, bersifat ekstrim atau yang mengandung ancaman. Nah, yang kedua adalah bonding humor atau banding humor. Apa sih yang dimaksud dengan banding humor itu? Nah, banding humor ini adalah humor yang digunakan untuk membentuk ikatan hubungan antara individu. Serta yang ketiga adalah celebratory humor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan celebratory humor ini? Nah, celebratory humor ini adalah humor yang digunakan ketika seseorang itu mengalami sukacita atau kesenangan yang ingin membaginya dengan orang lain, seperti itu. Dan yang keempat adalah coping humor. Nah, coping humor ini merupakan sesuatu yang digunakan atau humor yang digunakan untuk mengatur situasi atau kejadian mengancam yang menciptakan stres atau ketegangan. Nah,
Itu dia definisi serta dimensi dan aspek penting yang ada dalam sense of humor menurut Thorson Paul serta menurut Desvi dan Longi. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang tujuan sense of humor. Jadi tujuan sense of humor ini adalah menjadi intervensi terapeutik dengan cara menggunakan stimulus untuk merangsang ekspresi senang, gembira, dan terapi ini atau terapi humor ini dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan, konseling, kerja sosial, pendidikan, dan relasi bisnis. Nah, rasa yang tertawa tersebut dapat menjadi terapi afektif yang menurunkan stres pada rasa cemas. Yang selanjutnya yakni fungsi sense of humor. Menurut Nielsen, fungsi sense of humor ini ada 4. Yang pertama yakni fungsi fisiologi, yang kedua ada fungsi psikologi, yang ketiga ada fungsi pendidikan, yang keempat ada fungsi sosial. Yang pertama, yakni fungsi fisiologi. Ini sangatlah berhubungan erat atau sangat berpengaruh bagi tubuh seseorang, karena dalam fungsi fisiologi ini berhubungan dengan saraf-saraf tubuh, lalu ada endokrin, lalu juga sistem kekebalan tubuh dan juga peredaran darah. Nah, yang kedua ini fungsi psikologi. Fungsi psikologi ini juga sangat berpengaruh agar seseorang ini dapat melihat humor ini merupakan hal yang dapat membantu dia agar dia ini hidupnya dapat menghadapi kesukaran, lalu juga dia dapat mengatasi krisis hidup sebagai perlindungan terhadap perubahan. Nah, yang ketiga ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini bisa membuat seseorang ini lebih waspada, karena fungsi humor dalam pendidikan ini sangat berpengaruh juga dalam hal persuasi yang baik terhadap antar komunikan seperti itu. Lalu yang keempat ada fungsi sosial. Humor dalam fungsi sosial ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial. Selain humor ini dapat mendekatkan kelompok ataupun seseorang yang disukai, humor dalam fungsi sosial ini juga dapat menjauhkan seseorang ataupun kelompok yang tidak disukai. Nah, yang selanjutnya adalah keuntungan aktivitas sense of humor. Ini menurut Martin, sense of humor ini mengandung banyak sekali keuntungan. Individu dengan sense of humor yang tinggi lebih termotivasi, lebih ceria, dapat dipercaya, memiliki harga diri yang cenderung lebih tinggi. Dan selanjutnya menurut Kelly, ini sense of humor memiliki keuntungan yang baik bagi kesehatan tubuh, yakni yang pertama ada humor bisa meningkatkan hubungan sosial, di mana ini berdampak dalam meningkatkan kesehatan. Yang kedua ada humor mempunyai efek secara tidak langsung pada tingkat stres. Yang ketiga, proses fisiologi yang dipengaruhi oleh humor, contohnya tertawa, ini bisa mengurangi ketegangan saraf. Baiklah, saya Karisma Dewi Valevi akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lansia, kecemasan, dan faktor-faktor kecemasan. Oke. Yang pertama yaitu tentang menua pada lansia. Itu adalah proses menurunnya kemampuan pada jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi fisiologis tubuh, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Jadi ketika menua, lansia tersebut sudah tidak dapat mempertahankan atau mengganti sel-sel yang sudah rusak. Seiring dengan proses menua tersebut, tubuh akan mengalami berbagai masalah kesehatan atau yang biasa disebut dengan penyakit degeneratif. Nah, usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur manusia. Selanjutnya yaitu tentang kecemasan. Kecemasan yaitu rasa khawatir, takut yang tidak jelas sebabnya. Jadi kecemasan ini
adalah sifat abnormal yang muncul. Kadang tidak jelas apa penyebab dari hal itu. Namun, dari kecemasan tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kecemasan itu bisa terjadi. Nanti kita akan bahas. Ini kita bahas tentang definisi dulu. Yaitu tadi rasa khawatir, takut yang tidak jelas dari segi penampilan, perilaku, fisik, atau suatu gestur yang dapat kita amati. Untuk permasalahan yang dihadapi lansia itu ada berbagai macam. Ini adalah yang pertama, yaitu demensia atau suatu gangguan intelektual atau daya ingat umumnya progresif dan irreversible. Biasanya ini dialami oleh lansia yang sudah berumur lebih dari 65. Jadi daya ingatnya itu sudah tidak sekuat ketika muda. Selanjutnya itu depresi. Depresi itu adalah seorang tekanan batin atau gangguan di pikirannya dan sering ketakutan dan lain-lain. Terus skizofrenia, gangguan delusi onset, gangguan kecemasan. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Terus gangguan somatiform, gangguan penggunaan alkohol dan zat lain, yaitu riwayat minum atau ketergantungan alkohol. Jadi gangguan penggunaan alkohol kan juga banyak. Ada jaringan-jaringannya rusak pada usia tua, itu disebabkan oleh ketika muda dia mengonsumsi zat-zat yang berbahaya atau minuman yang mengandung alkohol. Selanjutnya yaitu gangguan tidur pada usia lanjut, yaitu faktor utama yang paling sering yaitu berhubungan dengan peningkatan prevalensi gangguan tidur. Nah, jadi ketika sudah lansia itu kadang orang-orang itu sudah mengalami susah tidur. Ini adalah klasifikasi gejala kecemasan dan dalam 3 jenis diantaranya, yaitu gejala fisik. Nah, gejala fisik itu dari kecemasan yaitu kegelisahan, anggota tubuh bergetar, banyak keringat, sulit bernafas, jantung berdetak kencang, merasa lemas, panas dingin, mudah marah dan tersinggung. Nah, itu bisa dilihat dari mata ya, itu dari bisa terlihat di kehidupan sehari-hari secara fisik. Selanjutnya gejala behavioral dari kecemasan yaitu berperilaku menghindar, terguncang, melekat atau dependent, itu kayak menyendiri gitu ya. Terus gejala kognitif dari kecemasan yaitu khawatir tentang sesuatu hal yang itu belum terjadi, perasaan terganggu akan ketakutan pada sesuatu hal atau fobia lah ya ketika berada di depannya. Terus keyakinan bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi, ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. Terus pikiran terancam, tidak tenang, campur aduk, bingung, kesulitan gitu. Nah, itu secara kognitifnya. Ada beberapa faktor yang menunjukkan reaksi kecemasan. Jadi ketika orang itu mengalami kecemasan itu dari penyebabnya itu apa gitu kan ya. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga di mana keadaan rumah atau kondisi yang terjadi itu mengalami pertengkaran, terus atau kesalahpahaman, serta adanya ketidakpedulian anak terhadap lansia, itu bisa terjadi. Jadi ketika sudah tua, sudah lansia, kadang anak itu sulit untuk mengerti orang tua, padahal orang tua itu akan kembali ke fase anak kecil ya, jadi sulit untuk dimengerti. Nah, itu anak tidak sabar untuk menghadapi orang tua tersebut dan dia tidak peduli dan acuh terhadap orang tua, padahal orang tua itu adalah orang yang merawat
dia dari kecil. Nah, selanjutnya itu lingkungan atau tempat tinggal di sekitarnya. Tadi adalah keluarga, dan sekarang lingkungan yang berada di sekitarnya, di sekitar rumahnya itu. Tentang lansia itu sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Jadi ketika orang-orang lagi menggibahi, lagi membicarakan lansia tersebut, pasti itu menunjukkan ketidaktenangan di dalam hati lansia tersebut. Selanjutnya yaitu emosi yang tertekan. Kecemasan bisa terjadi jika lansia itu merasa tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal, terutama jika dirinya menekan rasa marah dan frustasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, selanjutnya yaitu sebab fisik, pikiran, dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Jadi ketika fisik kita lemah, kita sakit, pikiran kita juga tidak karuan, tubuh itu akan merasakan efeknya. Jadi tubuh itu akan merasakan bahwa kita tuh tidak baik-baik saja. Kita selanjutnya itu trauma atau orang lansia itu mengalami konflik yang muncul dalam gejala-gejala yang sangat bergantung pada kondisi lansia. Artinya bahwa pengalaman emosional atau konflik mental yang terjadi di masa lalu atau ketika itu pada lansia akan memudahkan timbulnya gejala kecemasan tersebut. Jadi ketika mereka mengalami masa lalu trauma atau yang membuat depresi, itu akan membuat ketika dia mengetahui itu lagi, dia akan mengalami kecemasan.